Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bahagia panjang umur untuk kita semua dimanapun berada. Salam hormat dan salam santunku untuk Guru Besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo. Salam hormat dan salam sayangku kepada santri-santri Padepokan Sendang Sejagat dimanapun berada. Salam hormat dan salam sayangku kepada sahabat subscriber yang setia dengan channel kami ini. Pertama dan paling utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat segala-galanya ke dalam dunia ini. Sholawat dan salam kita kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saya dan sahabat mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah wawasan. Ini sebuah wawasan tentang makna atau rahasia Al-Fatihah hingga Bismillahirrahmanirrahim dan titik ba. Simaklah video ini baik-baik. Simaklah video ini dengan hati terbuka dan simaklah video ini dengan kecerdasan spiritual. Kita semua sudah dibekali akal dan pikiran oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk berpikir dan terus berpikir. Ambillah yang sahabat yakini baik. Allah menurunkan 4 kitab ke dalam dunia ini. Yang pertama dibawa oleh Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Yang kedua Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, Nabi Muhammad dengan kitab Al-Qur'annya. Kitab-kitab terdahulu sebelum kitab suci Al-Qur'an itu berisikan tentang ajaran tauhid dan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Tuhan itu satu, ahad. Nah, sebenarnya dari keempat kitab ini banyak rahasia, sahabat. Kenapa 4? Seperti tubuh kita mempunyai 4 unsur. Ada orang bilang 4 sir, yaitu api, air, angin, dan tanah. Kita punya 4 nafsu, sufiyah, lawamah, marah, mutmainah. Kita ada 4 saudara batin, ada 4 sahabat Nabi. Wah, banyak rahasia serba 4 sahabat. Insya Allah next video kita akan coba kupas. Nah, kitab-kitab terdahulu tersebut dirangkum ke dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi kitab suci Al-Qur'an ini sudah lengkap, sahabat, sudah komplit. Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 114 surat disebut kalamullah. Ya, kalamullah berbentuk mushaf, dan ada lagi kalamullah yang tidak berbentuk mushaf, yang tidak tertulis, yang tidak berbentuk kitab, yaitu alam semesta ini termasuk diri kita. Nah, semoga urutannya benar. Kita lanjut. Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat tadi, intinya sebenarnya ada 3 sahabat, yaitu sebuah cerita, sebuah aturan,
dan sebuah perintah. Nah, jadi dirangkum lagi dan diringkas lagi ke dalam satu surat, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah isinya juga 3 sahabat. Yang pertama, kekuasaan Tuhan sendiri, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang kedua, hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas. Yang dikatakan dengan ayat kekuasaan Tuhan, yaitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu kekuasaan Tuhan sendiri. Manusia dengan Allah, manusia dengan Tuhan, hablum minallah, yaitu doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia dengan manusia ada di ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim sampai amin. Nah, jadi begini sahabat. Menurut saya pribadi, Al-Quran suratul Fatihah ini tidak hanya untuk golongan muslim saja, tapi untuk seluruh umat yang ada di buminya Tuhan ini, umat yang ada di alamnya Tuhan ini, rahmatan lil alamin. Itu menurut saya pribadi. Mungkin kalau ada sahabat pendapat lain, boleh, karena kita semua mempunyai hak untuk berpendapat. Itu terserah sahabat. Jadi kita lanjut. Al-Fatihah yang terdiri dari 3 inti tadi juga dirangkum ke dalam Bismillah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang akan kita coba kupas maknanya juga. Tetap ikuti dan jangan di skip. Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba. Sahabat bisa lihat kenapa di dalam kitab suci Al-Quran ba-nya itu agak panjang. Itu sebenarnya ada sebuah rahasia sahabat. Di dalam ba sebenarnya ada alif tersembunyi. Alif tersembunyi menggambarkan zat, sedangkan ba adalah sifat. Zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Contoh kecilnya, zat gula dengan sifat manisnya, zat garam dengan sifat asinnya. Nah, semoga sahabat paham ini, yang maksud yang saya sampaikan ini. Nah, kita lanjut. Bismi, jadi habis ba shin, habis shin mim. Alif dan ba sudah kita kupas. Alif zat, ba adalah sifat. Setelah ba ada huruf sin. Sin menyimbolkan asma, sedangkan mim menyimbolkan af'al. Zat dan sifat, asma dan af'al. Nah, coba kita kupas. Alif dan ba sudah kita kupas. Kita lanjut sin. Sin menyimbolkan asma, yaitu penggabungan 3 nama, Allah, Muhammad, dan Adam. Nah, makanya sin itu ada 3 titik atau bentuknya lekukannya 3. Nah, sebenarnya itu rahasianya sahabat. Jadi penggabungan 3 nama, Allah, Muhammad, Adam. Dan saya juga pernah dengar di agama lain, kalau nggak salah, Trinitas, 3 kekuatan.
Nah, di rumus matematika juga ada, sahabat, kenapa suatu pondasi itu lebih kuat dengan segitiga daripada kotak. Nah, jadi seperti itulah gambarannya, sahabat. Nah, kita lanjutkan setelah shin, bis, mi, mim. Mim menyimbolkan lahirlah manusia. Nah, jadi kalau kita pahami lebih dalam, sahabat, ini seperti sebuah perjalanan. Kita lanjut mim tadi. Mim, lahirlah manusia. Zat dan sifat, penyatuan dengan 3 nama asma tadi, hingga af'al, lahirlah manusia. Agar manusia tersebut bisa hidup bahagia, bisa hidup bersyukur, maka dia harus lillah. Bismillah, lillah. Setelah mim, lillah. Bismillah. Nah, supaya manusia tersebut hidup bahagia, setelah lahir hidup bersyukur, maka dia harus lillah. Lillah itu bisa dikatakan bertawakal, berserah diri. Bahasa sayanya lebih gampang, terserah Allah. Dikasih senang, oke, alhamdulillah. Dikasih sedih, oke, alhamdulillah. Nah, kalau kita selama ini kan tidak. Dikasih senang, tertawa menjadi-jadi. Dikasih sedih, menangis begini. Dikasih rezeki lebih, kita lupa. Dikasih sedikit, kita mengkambing hitamkan. Kenapa belum punya jodoh, kenapa ini. Nah, itu mencerminkan salah satu sifat yang tidak lillah. Karena sesuatunya di muka bumi ini datangnya dari Allah, sahabat. Makanya apapun yang dikasih, apapun yang diberi, kita harus lillah agar hidup kita bahagia dan selalu bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya diucapkan, sahabat. Kalau menurut saya pribadi, bersyukur itu adalah rasa segala apapun yang diberikan, kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut pribadi saya bersyukur. Nah, setelah lillah dan Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zat dan sifat hingga penggabungan 3 nama dan lahirlah manusia. Setelah manusia lahir, lillah kepada Allah. Setelah lillah kepada Allah, manusia tersebut kita harus bisa mengaplikasikan sifat-sifat ketuhanan. Apa itu sifat-sifat ketuhanan? Banyak. Salah satunya yang ada di bismillah tadi, Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita hidup saling mengasihi, kita hidup saling menyayangi, kita hidup saling memberi, saling berbagi. Kepada siapa? Kepada semua makhluk yang ada di bumi Tuhan ini, termasuk makhluk yang tidak terlihat. Kita harus saling mengasihi. Itulah salah satunya. Kita harus mengaplikasikan sifat-sifat ketuhanan. Karena sejatinya zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Kalau sahabat kita ingin cepat merayu Tuhan, ingin cepat dekat dengan Tuhan, aplikasikanlah sifat-sifatnya. Karena sejatinya tadi pembahasan pertama, zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Karena sejatinya zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Aplikasikanlah sifat-sifat ketuhanan ini. Semoga kita bisa cepat untuk merayu Tuhan. Nah, terus bagaimana dengan titik ba? Titik ba menyimbolkan luhud gaib. Begini maksudnya, sahabat. Seluruh alam semesta ini, termasuk isinya, bahkan di luar angkasa,
planet-planet tersebut masuk ke dalam luhut gaib tadi, titik ba tadi. Itu menyimbolkan betapa kecilnya kita ini, betapa kecilnya bumi ini, dan betapa kecilnya alam semesta ini. Setelah titik ba, hilang semua, habis, kosong, hening. Yang ada hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal dan maha abadi. Nah, semoga wawasan saya kali ini bermanfaat untuk sahabat yang menonton. Dan jangan gampang, wah ini sesat, wah ini sesat. Karena sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas, sahabat. Semakin luasnya tidak mampu akal dan pikiran kita untuk memikirkannya. Bahkan jika didatangkan air di lautan untuk dijadikan tinta menulis ilmu Allah, tidak akan sanggup, sahabat. Walaupun didatangkan lautan yang serupa, itu artinya ilmu Allah terus berkembang dan berkembang, sahabat. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Kalau ada salah dalam berkata, saya mohon maaf. Karena saya masih belajar dan terus belajar. Semoga wawasan singkat saya kali ini bermanfaat untuk sahabat yang menonton channel saya ini. Dan ambillah yang sahabat yakini baik. Sampai jumpa di next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.